Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisa Ashwi, absen 12 dari kelas 12M. Saya akan melakukan wawancara jenis-jenis masyarakat di era digital. Saya akan mewawancarai teman saya yang bernama Saya Salsabila Kirana dari 12E. Oke, lanjut aja. Yang pertama ada digital citizenship. Soal yang pertama itu, menurut kamu gimana sih proses membuat KTP untuk pertama kalinya? Sepengetahuan aku, proses pembuatan KTP tuh awal-awalnya kita menyiapkan berkas-berkas kayak KK dan juga akta kelahiran. Habis itu kita datang ke Disduk Capil atau kantor kecamatan. Habis itu kita langsung aja ke petugasnya. Petugasnya nanti memverifikasi data kita. Kalau udah bener semua, kita langsung melakukan perapakaman data diri kita, kayak foto, sidik jari, habis itu tanda tangan elektrik. Habis itu kalau udah selesai, kita langsung dikasih surat surat untuk mengambil KTP kita kalau udah jadi. Kalau biasanya tuh sekitar 1-2 mingguan tuh udah jadi. Oke, pertanyaan yang kedua, apa pentingnya punya KTP bagi masyarakat, khususnya anak muda yang seumuran kayak kita? Menurut aku penting banget ya, karena yang pertama, data diri kita itu udah tercatat resmi sebagai penduduk negara Indonesia. Dan juga buat kita kayak daftar kuliah, bikin SIM, atau kerja juga. Habis itu KTP juga sebagai jalur masuknya kita untuk mengakses layanan publik kayak pendidikan, kesehatan, atau administrasi lah ya, dan lain-lain lah. Oke, yang ketiga, kalau suatu saat semua KTP diganti menjadi digital, menurut kamu apa enaknya dan apa susahnya? Kalau enaknya itu tentunya lebih praktis ya, kita nggak perlu menunggu mencetak foto KTP itu tadi, kita nggak perlu nunggu ya. Habis itu kita juga nggak perlu ribet bawa KTP ke sana kemari, karena nggak tahu kan ya kita butuhnya kapan. Ya kalau nggak enaknya di handphone itu kan juga bisa jadi filenya tuh hilang ya, jadi ya gitulah. Oke, yang kedua ada digital lifestyle. Yang pertama, kamu sering nggak pakai HP atau main internet sehari full gitu? Pastinya pernah ya, tapi kalau sekarang lebih seringnya mungkin aku 70-75% ya dalam seharinya menggunakan handphone. Karena kalau aku di sekolah itu lebih sering beraktivitas dengan teman-teman. Kalau main handphone itu mungkin pada saat dibuat pembelajaran aja, kalau mungkin pembelajarannya tuh butuh handphone. Aku lebih sering main handphone di rumah dibanding di sekolah. Oke, yang kedua, biasanya kamu paling sering main HP itu buat apa? Buat belajar atau hiburan atau yang lain gitu? Kalau aku lebih sering buat hiburan dan juga belajar. Aku kalau hiburan itu biasanya scroll TikTok ya, Instagram juga, liatin story-story teman-teman, habis itu WhatsApp, komunikasi sama teman-teman dan juga lihat story. Kalau belajar juga aku sering juga pakai handphone karena mencari referensi atau belajar juga dari YouTube atau Google. Oke, menurut kamu apa hal positif dan negatif dari kebiasaan masyarakat yang zaman sekarang tuh serba digital? Kalau menurut aku sisi positifnya tuh kita gampang banget mencari segala informasi yang dekat maupun jauh dari kita. Kayak kita kan gak ada di sana, tapi kita tahu informasi yang ada di sana. Kalau nggak enaknya, sisi negatifnya ya, itu tuh kalau kecanduan HP itu bikin seseorang menjadi malas. Karena kalau udah kecanduan HP, main HP tuh ya pasti kayak mikir gini, mau makan, nanti dulu, mau ngerjain tugas, nanti dulu, jadi ketunda-ketunda terus. Oke, yang terakhir ada digital commerce. Pertanyaan yang pertama, pernah nggak kamu belanja atau jualan online? Kalau kamu pernah,
Aku mau tahu dong pengalaman kamu. Kalau aku jualan online belum pernah ya, tapi kalau belanja online pastinya sering. Kalau aku biasanya belanja itu di Shopee dan juga TikTok Shop. Oke, kalau menurut kamu apa sih kelebihan dan kekurangan transaksi digital dibandingkan belanja langsung? Kelebihannya ya, kita nggak perlu capek-capek muter-muter keliling-keliling kemana-mana untuk mencari barang atau sesuatu yang mau kita beli. Kita tinggal aja tuh di online kan, kita tinggal cari ya, habis itu kita tinggal milih aja, habis itu langsung check out, tinggal nunggu juga paketnya datang. Kalau kekurangannya tuh kita nggak tahu barangnya langsung, kita nggak tahu barangnya secara langsung, kayak mungkin bisa jadi aja nggak sesuai dengan ekspektasi kita ya. Kalau pas datang kita dibayangin kita tuh kayak bagus kayak gitulah, tapi ya bisa jadi aja datangnya mungkin ada yang kekecilan, rusak atau Kayak gimana. jelek gitu. Yang terakhir, bagaimana cara kamu memastikan keamanan saat bertransaksi online? Kalau aku ya melihat dari ratingnya juga, kalau ratingnya bagus itu pasti itu. Habis itu dari jumlah udah terjualnya banyak kan, ada yang banyak ada yang dikit. Habis itu lihat review atau ulasan dari semua orang. Kan kadang ada tuh yang nge-review nggak pakai gambar juga, itu mencurigakan juga sih. Habis itu yang pasti aku lebih sering pakai transaksi COD, cash on delivery ke rumah. Oke, selesai. Siapa penutupnya? Apa sih? Terima kasih dari kami. Saya sebagai pewawancara kasih apa jenengnya? Iya. Dengan narasumber saya, Salsabila Kirana. Terima kasih atas waktunya. Oke, sama-sama. Terus ya udah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.